Salah satu yang menjadi tren di kalangan anak muda sekarang adalah investasi saham. Katanya di umur 20 tahun itu sudah harus memulai untuk investasi. Tapi nyatanya, nabung aja masih sulit dilakukan, apalagi untuk investasi. Halo guys, kembali lagi di Kursi Kerja, kisi-kisi dunia kerja bareng gue, Doni Saufri. Udah subscribe belum? Subscribe. Udah, sip. Dan di Kursi Kerja kali ini, gue punya temen. Beliau adalah seorang kepala Bursa Efek Indonesia atau IDX, perwakilan Aceh. Kita akan belajar bareng beliau apa itu investasi saham, kenapa anak muda itu perlu berinvestasi, dan apa nih investasi saham yang cocok buat kita semua. Oke, langsung aja kita ngobrol bareng abang satu ini, Bang Tasrip Muhradi. Halo Bang Tasrip. Halo Bang Doni, apa kabar? Baik, baik Bang. Udah lama ya kita nggak bersua. Ya, lama banget ya. Bang Tasrip, thank you banget nih udah sempatin waktunya di Kursi Kerja. Kalau ketemu Bang Tasrip Muhadi, seorang kepala BI perwakilan Aceh, ya kita ngobrolin apa lagi kalau bukan ngobrolin tentang investasi saham. Bedanya apa sih nabung sama investasi gitu? Beda banget ya, beda banget. Bedanya di mana? Tabung itu simpan, simpan dan pinjam. Ya, tabungan, simpan dan pinjam. Ya, kalau investasi itu kita nanam dana kita atau tempatkan dana kita ya di suatu proyek atau di suatu usaha untuk kita dapatkan hasilnya di masa yang akan datang. Terus selanjutnya kalau untuk nabung ya returnnya relatif lebih kecil ya, relatif lebih kecil mungkin kalau kita di Indonesia sekitar 2-3% Itu per tahun. bunganya ya? Nah, ya setahunnya kalau nabung ya. Nah, kalau investasi tentunya tergantung dari instrumen investasi yang kita pilih. Nah, yang paling membedakan antara tabungan dengan investasi itu tentunya tabungan itu risknya lebih kecil ya, sedangkan atau relatif nggak ada risk ya kalau tabungan ya. Nah, sedangkan investasi itu mengandung resiko pastinya, mau investasi apapun ya, mau investasinya di saham, di emas, di properti ya misalnya ya, di tanah dan lain-lain, semuanya pasti ada resiko. Jadi nggak ada yang namanya investasi itu nggak punya resiko. Jadi ya kalau mau dapat apa semakin gede risikonya ya hasilnya tentu lebih gede juga ya. Ya, itu pasti berbanding lurus ya. Semakin besar resiko, tentu semakin besar pula imbal hasil yang kita dapat. Kalau gue mendengar kata investasi itu apa ya? Itu riuh, rumit, susah gitu. Belum lagi pasti nih kalau mau investasi saham, apalagi investasi saham butuh modal yang besar. Ini gimana gue mau investasi saham gitu, nabung aja masih susah gitu, pendapatan aja masih ya pas-pasan gitu. Nah, tapi ini sekarang nih gue lihat anak-anak muda sekarang nih, milenial lah, generasi milenial sini, ini kayak menjadi tren baru nih. Mereka main handphone, gue lihat, gue perhatiin dulu ngapain main games atau apa, ternyata enggak. Mereka tuh trading itu, wah tuh ceritanya mereka itu ya lagi apa, saham lagi naik nih, saham ini lagi itu, wah gue lagi kebakaran gitu-gitu. Yang Bang Doni lihat sekarang itu memang sudah menjadi atau bisa kita capture di seluruh Indonesia, kejadiannya sudah seperti itu. Bahkan di negara-negara maju itu udah lama kejadian seperti itu. Mereka membuat hidup mereka lebih produktif. Jadi handphone atau gadget yang dia punya itu enggak cuma digunakan untuk hal-hal yang cuma hura-hura misalnya, cuma game ya, media sosial dan segala macam. Nah, seperti yang Bang Doni sebutkan di awal tadi, untuk investasi itu harus orang yang paham ekonomi. Investasi susah, riweh, harus banyak hitungan, harus ngerti akuntansi, harus ngerti bla 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 dan segala macam. Itu yang membuat kita takut. Padahal investasi itu sangat simpel. Nah, yang disebutkan tadi itulah mitos-mitosnya, Bang. Nah, ya, benar. Mitosnya investasi ya, itu hanya mitos. Susahnya itu mitos, riuhnya itu mitos. Padahal investasi itu gampang. Apalagi investasi saham, ya, gampang, mudah banget, ya, untuk memulai, gampang untuk membeli. Nah, kalau zaman dulu iya susah. Kalau zaman dulu di bawah tahun 95, ya,
kalau mau beli saham kita harus datang tuh ke lantai bursa tuh yang di belakang saya tuh. Iya benar-benar. Ya, harus Itu datang. banyak komputer harus teriak-teriak gitu. Komputernya gede-gede di bawah tahun 95 kita bisa lihat kan komputernya pakai konde itu yang gede-gede gitu ya. Nah, jadi dulu itu di belakang ruangan di belakang saya itu dulu komputer semua isinya dan isinya orang banyak banget ya, broker-broker dari sekuritas. Nah, kalau sekarang udah enggak semuanya karena kenapa? Sudah eranya remote trading ya. Benar. Sudah eranya remote trading ya melalui sistem Jakarta Automatic Trading System yang dikembangkan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi Bang Doni, investasi itu nggak ribet, investasi itu nggak reward, investasi itu semudah kita belanja online. Bang Doni pernah belanja online nggak? Belanja online ya pernah, apalagi di zaman sekarang nih. Pernah. Sekarang tuh belanja ya? online semua. Pasti online. Ada yang ngajarin nggak belanja online? Nggak. Nggak ada yang ngajarin, tapi bisa kan? Ya kan? Nah, sama investasi juga kayak gitu, terutama di investasi saham. Semudah kita belanja online, cukup dengan gadget kita aja, ya cukup dengan gadget dimanapun kita berada kita bisa beli PTA, PTB, PTC. Ya ada lebih dari 700 perusahaan yang tercatat di bursa, yang saham-sahamnya itu atau masyarakat bisa jadi pemilik perusahaan-perusahaan tersebut. Sebelum Bang Doni mulai belanja online, apa dulu Bang Doni lakuin? Login dulu tuh ke aplikasinya. Ya, harus buka akunnya dulu, harus punya login dulu. Ya, setelah punya login, baru kita bisa masuk, baru kita di sana nanti dipamparkan banyak barang-barang, ada baju, ada sepatu, ada jam, ya, ada macam-macam. Terserah kita maunya apa. Baju misalnya, baju juga ada warna merah, ada warna putih, ada warna hijau, terus mereknya A, B, C, D, gitu ya. Tinggal kita pilih, kita mau beli yang mana, berapa banyak. Itu tergantung di kita. Sama, saham juga kayak gitu. Saham juga apalagi zaman sekarang ini, buka rekening saham juga bisa online. Dari rumah kita sambil tidur-tidur, kita bisa buka rekening saham. Ada lebih dari 100 sekuritas yang beroperasi di Indonesia. Kita tinggal buka rekening saham. Karena kalau buka rekening saham bukan di Bursa Efek, ya, bukan di kita, bukan di Bursa Efek Indonesia, tapi di perusahaan sekuritas yang menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Bukan sembarangan juga ya, jadi karena salah satu mitosnya juga nih kalau investasi saham itu takut ditipu lah atau apa gitu. Ya, selama buka rekeningnya di perusahaan sekuritas yang menjadi anggota bursa itu sebenarnya nggak perlu khawatir, ya, nggak perlu khawatir. Kenapa saya bilang nggak perlu khawatir? Investasi saham itu sangat aman, paling aman. Kenapa paling aman? Karena dana kita ada di rekening atas nama kita sendiri, bukan rekening orang lain, ya. Dana kita itu ada di rekening namanya RDN, rekening dana investor. Rekening dana investor itu atas nama kita sendiri. Bukan atas nama sekuritas gitu ya? Bukan, ya, atas nama kita sendiri. Jadi sangat aman. Yang bisa ngeluarin dana dari sana ya kita sendiri. Kalau ada perintah beli atau jual dari kita, baru dana itu akan keluar. Nah, terus kalau saham kita gimana? Saham, misalnya dana kita udah transfer tadi ke rekening dana investor kita beli saham nih. Terus takut sahamnya hilang. Saham kita juga disimpan di KSEI namanya, di Custodian Central Efek Indonesia. KSEI. Ya. Jadi saham kita itu disimpan di sana, dicatat di sana. Ya, jadi sangat aman. Oh, ternyata misalnya nih, ada kesalahan terjadi pencatatan atau ada misalnya saham kita hilang, misalnya terjadi sesuatu, ya. Misalnya ada kejadian yang buruk yang buat saham kita hilang. Terus gimana? Gimana dong aset kita yang ada di pasar modal? Disitulah ada namanya lembaga penjaminan di pasar modal. Nah, kalau lembaga penjamin di pasar modal apa namanya? Namanya itu SIPF, Securities Investor Protection Fund. Jadi kenapa takut untuk investasi saham? Udah dijamin gitu ya, udah ada lembaga. Betul. Yang diakui sama pemerintah kita untuk biar kita nggak ragu, biar kita nggak takut-takut lagi nih. Nanti apa? Betul. Yang gue tanam hilang atau apa gitu. Terus tadi juga kalau nggak salah Bang Doni ada nyebutkan ini mau nabung aja susah, gimana memulai investasi gitu kan ya? Iya. Ya?
disitulah dibutuhkannya kita untuk mengatur keuangan kita. Money manajemen di sana sangat perlu. Kalau misalnya kita punya dapat pendapatan bulanan nih, ya sekian juta misalnya atau sekian puluh juta. Nah, saya memulai investasi. Nanti kalau ada sisa dari gaji saya atau dari pendapatan saya, nanti saya baru mulai investasi. Saya mau nanya Bang Doni, kira-kira bisa ada sisa nggak? Ya, dia tuh nggak bisa ngontrol tuh kalau gue tuh kalau bilang gitu. Nanti bulan kalau ada sisa, tiba-tiba udah habis aja. Ya, kebanyakan orang nggak ada sisanya. Iya. Karena kenapa? Ada aja kebutuhan. Ada aja, ya. Nah, caranya gimana ya? Makanya di planning di depan, bukan di belakang, bukan tunggu sisa, tapi langsung dipotong di depan untuk investasi. Itu perlu ada plan-nya, Bang Doni. Tapi harus begitu dapat di depan ya. Dapat misalnya nih masuk gaji, begitu baru kita masuk gaji, itu langsung alokasikan. Ya, karena kalau tunggu sisanya nanti di akhir bulan, Habis. kebanyakan orang itu nggak pernah ada sisanya. Nggak pernah ada sisa. Ini pingin beli sepatu, malah kurang. Nah, makanya karena sebenarnya mungkin gaji yang diberikan atau pendapatan yang diberikan oleh perusahaan cukup, ya. Cukup untuk kita hidup, cukup untuk kita investasi, cukup untuk kita macam-macam. Nah, tapi karena nggak ada pengaturan sehingga dananya itu keluarnya nggak beraturan, ya. Nah, tiba-tiba nanti lihat sepatu, pingin beli sepatu, padahal kemarin baru beli sepatu, terus beli lagi sepatu. Pingin beli ini, nah ya kan. Jadi banyak maunya, jadi betul. Karena gini, Bang Doni, apa yang kita mau belum tentu yang kita butuhkan. Yes, exactly. Ya, apa yang kita mau belum tentu kita butuh. Kita mau beli, pingin beli. Apa yang kita ingin belum tentu yang kita butuh. Kita ingin beli ini, tapi sampai beli simpan. Gaji berapapun juga nih, belanjanya yang nggak penting, yang nggak guna, ya tetap aja habis-habis juga gitu. Jadi makanya perlu ada kontrolnya di sana. Dan satu lagi, kita perlu investasi. Kenapa? Untuk menjaga daya beli kita. Daya beli kenapa? Daya beli karena nilai uang kita secara nggak kita sadari itu setiap tahun akan turun nilainya. Iya, betul. Ya, nilainya turun. Makanya kita perlu investasiin dana kita supaya daya beli kita tetap terjaga sehingga misalnya 5 tahun yang lalu harga satu buah sepeda motor misalnya harganya 10 juta. Ya, 10 juta. 10 tahun yang akan datang harga sepeda motornya 21 juta. 10 tahun yang akan datang harganya 21 juta. Kalau dana yang kita simpan, ya, dana kita yang tadinya saya punya dana nih, harganya 10 jutaan, nanti dulu saya belinya nanti aja kalau saya sudah punya apa misalnya gitu ya. Baru belinya 10 tahun kemudian. Bahwa uang 10 juta itu kalau nggak kita investasikan masih bisa nggak dapat motor yang sama? Enggak. Iya, harganya udah jauh. Makanya itu dibutuhkan kita menempatkan dana kita di instrumen-instrumen investasi yang memberikan imbal hasil minimal di atas inflasi. Ya, kalau inflasinya 4% setahun, artinya kita harus cari instrumen investasi yang memberikan imbal hasil minimal 5% setahunnya supaya nilai uang kita tetap terjaga. Untuk memulai investasi itu, khususnya buat anak-anak muda nih, anak milenial sini, bisa nggak sih dengan modal duit berapa gitu, gue bisa investasi gitu. Tadi kan gue masih mikirnya, gue harus punya duit banyak, gue harus punya modal banyak. Ini kita lihat kembali tujuan kita investasi. Tujuan kita investasi tentunya untuk mengembangkan aset yang ada, ya, untuk mendapatkan penghasilan di masa yang akan datang. Untuk mulai investasi, misalnya untuk buka rekening saham sekarang, banyak sekuritas bisa buka dengan 100.000 juga bisa. Tentunya saham-saham yang bisa kita beli juga terbatas dong kalau dengan 100.000 gitu kan. Ya mungkin harga saham yang maksimal 1.000, ya 1.000 ke bawah itu baru bisa kita beli dengan harga dengan 100.000. Sebenarnya kalau minimal itu sebenarnya nggak ada minimal sih, ya. Minimal berapa sih? Nah, harga saham, ya, kalau beli saham di bursa itu satuannya lot. Satu lot itu 100 lembar. Nah, kalau misalnya nih Bang Doni beli saham Bank A misalnya. Beli saham PT Bank A itu, harga saham PT Bank A sekarang kalau di market misalnya kita lihat harganya Rp500 per lembar. Berapa uang yang harus Bang Doni keluarin kalau misalnya cuma beli satu lot? 50.000. Iya, betul. Ya kan? 50.000 kita sudah punya
sudah jadi pemilik, sudah tercatat sebagai pemegang saham bank A tersebut. Nah, jadi ada baiknya memang ya mulai aja, kita nggak usah maksa. Yang penting investasi itu jangan maksa. Jangan maksa diri. Pinjam uang dulu ke bank untuk investasi, itu salah. Karena uang hutang jangan dipakai untuk investasi. Yang namanya investasi pasti ada resiko. Yes. Ya, sedangkan kewajiban bank pasti harus kita bayar. Paling idealnya investasi itu dengan dana kita yang punya. Dengan dana berapa yang kita punya? Oh, saya cuma punya 1 juta. Ya udah 1 juta investasiin, jangan maksa. Oh, saya cuma punyanya 500.000. Ya 500.000 investasiin, jangan maksa. Yang penting money manajemennya tadi ya. Money manajemennya itu dijalanin. Karena kalau ditanya investasi yang paling baik itu yang gimana gitu ya, pasti banyak yang nanya. Investasi yang baik itu gimana? Investasi yang baik itu investasi yang dimulai, Bang. Kripto mungkin ya, futures, bukan di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan ya, karena mereka juga masih ilegal ya justru.